Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda berdoa semalam-malaman dari sore sampai pagi dini hari, atau bahkan pada pagi-pagi dan kemudian Anda tetap segar? Tentu saja saya pernah mencoba itu, tetapi doa saya waktunya makin malam, makin pagi itu makin mengantuk, makin tidak bisa sadar. Bahkan doa saya menjadi doa seperti helikopter. Karena apa? Ngantuk. Jam 1, jam 2 itu waktunya orang tidur. Kita paksa dengan berdoa semalam-malaman. Jadi seperti helikopter yang mau terbang tapi mau jatuh. Dan itu kemudian kita tidak bisa berdoa serius. Karena apa? Semalam-malaman membuat kita akan capek. Tetapi hari ini coba lihat. Yesus mengajarkan pada kita Injil hari ini berdoa semalam-malaman. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya. Mereka itu Simon dan diberi nama Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus berdoa semalam-malaman itu sungguh-sungguh karena hal-hal yang penting dalam hidupnya. Dia sudah mulai dikenal dengan mukjizat-mukjizat, dengan penyembuhan-penyembuhan, dengan ajaran-ajarannya. Dia sudah mulai punya pengikut. Maka dikatakan ketika turun di tempat yang datar, banyak orang sudah menunggu, mendengarkan firman-Nya, pengajarannya, dan minta disembuhkan, minta diusir roh-roh jahat yang ada dalam dirinya. Tetapi semalam-malaman hal yang penting adalah mau memanggil 12 murid. Successio Apostolica. Bagaimana Yesus ingin mengutus, membuat suksesi atas dirinya kepada para murid itu, 12 murid. Untuk apostolika, untuk pewartaan, untuk kerasulan. Tidak mungkin Yesus sendiri sebagai single fighter, sendiri sebagai orang yang mengajar dan setelah itu habis. Tetapi harus ada murid, pengikut, harus ada yang mewartakan. Maka murid-murid itu pun semuanya akhirnya mengikuti Yesus untuk bersama-sama melakukan experiencias y probationes. Pengalaman-pengalaman dalam probasi, pencobaan-pencobaan. Melihat sendiri, hadir, tinggal bersama Yesus. Mendengarkan, melihat dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dengan mata kepala sendiri. Mendengar dengan seluruh telinga sendiri, mencecap-cecap dengan lidah, dan membau dengan hidungnya sendiri. Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Maka mereka pun pelan-pelan selama 3 tahun akan dibentuk oleh Yesus dan kemudian menjadi para rasul itu. Bahkan dengan doa yang sudah semalam-malaman itu pun Yesus kecolongan
sudah disebutkan dalam Injil. Kita yakin bahwa Injil ini pasti ditulis pasca Yesus disalib. Maka dikatakan diembel-embeli juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kalau ditulisnya sebelum Yesus disalib, sebelum Yudas mengkhianati, tentu saja tidak akan dikasih embel-embel itu. Tetapi ini namanya refleksi pasca peristiwa. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mempunyai pengalaman yang bagi saya menarik. Saya melihat dulu ketika di Jogja, kalau menjelang ujian, anak-anak SMA, pelajar mahasiswa itu menjadi semangat ke gereja. Pagi-pagi mereka ke gereja, langsung berangkat sekolah dan ujian. Maka mereka merasa lebih tenang, lebih merasa dijamin oleh Tuhan. Ada hal-hal penting bagi mereka dalam hidup mereka yang harus mereka doakan seakan-akan Tuhan menyertai mereka, yaitu ketika ada masalah, ada peristiwa penting. Ada juga orang yang mau menikah, dia merasakan bahwa pernikahan ini hal yang penting, maka dia mulai dengan misa harian, dengan mencoba serius menatapkan seluruh pilihannya di hadapan Tuhan. Dan saya sendiri punya pengalaman, doa novena 3 Salam Maria menjadi andalan saya. Karena apa? Karena ketika saya mau ujian, dari SD, SMP, ketika saya mau masuk SMP, mau masuk SMA, ketika saya mempunyai keinginan, saya merasakan butuh novena 3 Salam Maria. Mohon secara khusus pada Bunda Maria, pada Tuhan lewat Bunda Maria, agar doa-doa saya dikabulkan, agar oleh Bunda Maria saya dikuatkan. Sekarang sudah menjadi romo, malah sering lupa, sering tidak mendoakan novena 3 Salam Maria lagi. Tetapi saya selalu mengingat bagaimana novena 3 Salam Maria menjadi andalan saya ketika saya mau memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus mau memilih 12 muridnya dengan doa semalam-malaman. Pernahkah kita mendahului dengan tindakan-tindakan doa secara serius, novena, melibatkan Tuhan ketika kita akan memilih hal-hal yang penting dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.